menyampaikan terkait evaluasi, kemudian analisis dan rencana tindak lanjut dari kegiatan kita selanjutnya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai saja kegiatan kita diawali dengan paparan dari Bapak Ali Rahmat Taban. Bapak Ali, kami persilakan, Pak. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ya saya tidak panjang karena saya yakin ini sudah Bapak Ibu lakukan. Saya nggak ini ya, nggak usah diperlebar, gini aja ya. Nanti akan membahas seputar metode supervisi mutu TIK, ya, berbasis TIK di era pandemi COVID-19 dan era adaptasi kebiasaan baru. Ya. Karena memang sekarang ini kita ada antara pandemi dan era adaptasi ya, new normal katanya. Ada 3 bahasan yang nanti akan dibahas, yaitu mengenai dampak COVID pada supervisi. Selanjutnya yang kedua adalah berbagai teknologi yang dapat digunakan dalam supervisi mutu. Dan yang ketiga adalah supervisi mutu berbasis media elektronik. Ya, saya hanya menyampaikan saja Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu ya, terutama Bapak Ibu yang ini sudah menggunakan ini, saya percaya. Selanjutnya kendala supervisi mutu di era pandemik dan era adaptasi baru. Hampir seluruh kabupaten kota sudah terkena, mau tidak mau ya, senang atau tidak senang, kadang-kadang warna ya, untuk Kepri sendiri, Tanjung Pinang khususnya naik turun ya, berwarna-warni ya, kata Bapak Ibu kali tadi ya. Jumlah terpapar COVID sampai tanggal kemarin 194.000, hampir 200.000 lah, sekarang udah hampir 200.000 lebih. Yang sembuh itu 138, dan yang meninggal itu ada yang 9 ribuan gitu. Tapi ini bukan angka-angka, kalau kita lihat Gubernur Jakarta bilang ini yang 9.000 itu manusia, ada ya, ada anaknya, ada orang tuanya, ada harapan pada yang terkena ini. Jadi kita harus tetap waspada gitu. Biasanya di kondisi normal, Bapak Ibu pengawas itu melakukan pengawasan ya melalui surat tugas dari dinas, ya melakukan kunjungan ke sekolah, ya, kunjungan sekolah. Supervisi mutu tetap harus dilakukan untuk mengawal pembelajaran masa pandemik. Jadi fokus kita pada era COVID-19 ini adalah mengawal pembelajaran masa pandemi COVID. Namun harus menggunakan cara-cara yang lebih modern. Jadi COVID ini, pandemi ini merupakan masalah juga merupakan tantangan juga untuk kita bisa menghadapinya. Gitu. Jadi kondisi ini memang harus kita hadapi lah bagaimanapun keadaannya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, solusinya bagaimana dengan menghadapi kondisi ini dengan pelaksanaan supervisi? Ya, pelaksanaan supervisi dengan memanfaatkan media elektronik dan media sosial. Ya. Kalau yang biru ini ya Bapak Ibu, ini adalah jalur konvensional dari dinas, pengawas melakukan kunjungan ke sekolah, lalu hasil supervisi dianalisis, dilaporkan ke dinas kembali. Nah, nanti kita fokus pada supervisi dengan IT ya. Kunjungan sekolah ini kita modifikasi dengan penggunaan media sosial atau media elektronik. Ya, bisa pakai ini ada WA, ada Facebook, ada Instagram, ada Telegram dan yang lain. Lalu dukungan data itu juga didukung oleh EDS dan Kodik.
Nah, untuk membantu, mempermudah bagaimana melakukan ya, penulisan, pelaporan, ya kan, melakukan penugasan supervisi itu nanti akan dibuat sebuah aplikasi yang basisnya memang sekarang masih berbasis smartphone. Ya, jadi aplikasi e-supervisi. Di aplikasi e-supervisi itu nanti Bapak Ibu bisa melihat rapor mutu sekolah binaan, ya kan, melakukan aktivitas supervisi, dan juga bisa melakukan perpal data. Jadi nanti di dalam handphone Bapak Ibu sekalian tidak perlu hal yang rumit seperti kita menulis pesan, dilihat, dirangkum, dilakukan, dan bisa nanti mengeluarkan laporan hasil supervisi. Nah, ini akan terinclude di manajemen PMP ya, yang dilakukan oleh PMP, dan nanti akan bisa terlapor kepada Dinas Pendidikan. Ya. Pelaksanaan supervisi dengan memanfaatkan media elektronik dan media sosial. Nah, ya berbagai macam. Ya, jadi media elektronik ini bisa, dan media sosial ini bisa gunakan rapat pakai Zoom, yang lain-lain yang kita lakukan ini kan semacam pertemuan ya. Observasi dan perpal, observasi, ya, memberikan solusi, ya, by phone nanti Bapak Ibu juga nanti akan melakukan. Nah, ini yang akan kita bahas bersama nanti bagaimana melakukannya, dan pendampingan program dan monitoring. Sengaja Bapak Ibu sekalian, Bapak pengawas dan sekolah binaannya ya, di bawah sekolah binaannya ini kami pertemukan di sini untuk bisa saling berbagi ya, bagaimana bisa melakukan supervisi pada masa pandemi ini. Jadi Bapak Ibu pengawas dan sekolah binaannya langsung belajar di sini nantinya untuk bisa menerjemahkan ya. Nanti pertemuan kita pertama ini ya kan, tadi sudah disampaikan oleh Bu Lili adalah konsepnya ya, konsep supervisi di masa pandemi. Udah gitu dilanjutkan oleh Bu Maria itu metodenya. Nah, nanti ini adalah modelnya tadi Bu dan metodenya, dan Pak Yahya nanti instrumennya. Nah, jadi nggak langsung ke aplikasi karena kita harus paham dulu bagaimana melihat situasi dan instrumennya itu begitu. Baru pertemuan selanjutnya nanti minggu depan. Ya, sebenarnya kami ingin juga kemarin itu langsung hari ini kita belajar konsep, besok tugas, dan besoknya lagi aplikasi. Tapi menurut penjabaran kami agak susah ya, rasanya satu hari mengerjakan itu terkesannya berburu-buru atau dipaksa. Jadi kita ingin berproses gitu, sama-sama berproses dan belajar. Nah, nanti kalau sudah duduk satu permasalahan itu, baru selanjutnya Bapak Ibu akan bisa mendiseminasikan kepada sekolah binaan yang lainnya. Ya, ini dia. Nah, ini adalah situasi penggunaan per Januari 2020 ya. Total number of mobile internet user. Jadi banyak sekali Bapak Ibu ya. Ada 171 million ya, 1 juta nomor ya. Mobil internet itu 98%-nya begitu digunakan. Share all internet user asing. Jadi via smartphone itu 96 ya, menggunakan ya, bekerja ya, berinteraksi, menyampaikan berita gitu 96%. Share all internet pakai handphone ya, yang pakai handphone ini 5,3% ya, cuman hanya untuk user via phone ya. Dan rata-rata ya, ini rata-rata bangsa Indonesia ya, karena ini di Indonesia ini 4 jam 46 menit dengan handphonenya ya, dengan gadgetnya gitu. Artinya manusia Indonesia ini 4 jam 40 menit dalam hidupnya sehari-hari tidak lepas dari handphone gitu. Nah, inilah dahsyatnya sekarang.
Kenapa wajib beralih ke media sosial tadi ya kan? Populasi jiwa kita itu pengguna ini ya ada 350 juta. Mungkin Bapak Ibu juga merasakan ya karena adanya aktivitas satu orang tuh bisa 2 handphone gitu kadang-kadang gitu karena ada handphone manual, ada handphone untuk bekerja, ada handphone yang lain ya kan. Asal jangan handphone untuk yang simpanan atau yang lain. Jadi begini nih, penggunaan internet ini 150 juta ya, 150 juta. Pengguna media sosial pengguna media sosial mobile ya ini sudah terbentuk dari media sosial, sudah bagian dari aktivitas itu. Kadang-kadang kita pegang handphone sekali atau 1 jam aja ketika handphone sudah bingung ya kenapa mau dilakukan. Sebenarnya berbagai teknologi yang dapat dalam supervisi mutu. Ya, ini saya yakin Bapak Ibu sudah menggunakan ini, Tapi nanti akan kita coba juga apakah pengetahuan sama. Jadi mungkin sebagian pengawas sudah mahir, ini ada belajar ya kan, ada yang sudah sedang-sedang. Nanti kita sama-sama belajar Bapak Ibu sekalian. Jadi pertama adalah aplikasi pengirim pesan. Jadi yang dapat digunakan ya, teknologi yang dapat digunakan dalam supervisi mutu pertama itu aplikasi pengirim pesan instan. Pesan instan. Yang kedua itu virtual classroom, ya, kelas virtual, ya, kelas maya katanya, kelas cloud, gitu ya. Yang ketiga itu konferensi video, video konferen. Dan yang keempat adalah media sosial. Nah, kita masuki yang pertama itu aplikasi pengirim pesan, ya, instan. Ya, dari penelitian kita, baik yang ada di sekolah ya kan, atau Bapak Ibu pengawas itu dominan menggunakan WhatsApp ya. Kelebihannya ya familiar, kalau WhatsApp ini kan familiar, lazim yang kita gunakan gitu. Tetapi kelemahannya data itu berat, semua aktivitas itu tersimpan ya. Keuntungannya juga ini WhatsApp ini terenkripsi atau pesannya itu kan encrypt to encrypt gitu kan. Kalau kita bilang, jadi pesan itu disandikan dulu baru disampaikan. Jadi jarang sekali terjadi kebocoran. Walaupun untuk hal-hal pembelajaran ya bocor itu nggak masalah, tetapi ini kan urusan pribadi. Telegram ini lebih ringan, berbasisnya di Rusia ya. Jadi ini Amerika ya kan, nah, ya kalau kita bilang WhatsApp nih kan, kalau Telegram ini orang Rusia, ini fiturnya ringan, data yang disimpan itu tidak di handphone, disimpan di cloud ya, di cloud itu di awan, artinya handphone itu hanya medianya saja, semua transaksi, cerita-cerita, gambar, video itu disimpan di awan. Ya, handphone kita ringan gitu kan. Megabyte-nya juga tidak terlampau berat. Ya. Ada Line ya, biasanya anak-anak remaja suka Line ya, karena interaktif, dan ada Facebook ya. Facebook ini Bapak Ibu sering. Tapi untuk aktivitas perpesanan kurang familiar gitu ya. Hanya urusan-urusan sekali karena dia cenderung untuk penggunaan Facebook-nya gitu. Tapi sekarang beberapa fitur sudah ada dimodernkan, antara WhatsApp ini kan satu platform ya Bapak Ibu sekalian. Ini sudah bisa terkoneksi dan bisa melakukan pembicaraan. Kelebihan dari WhatsApp sekarang ini, dia bisa melakukan video call. Video call itu bisa lebih dari 8 orang. Jadi Bapak buat grup, nanti pijit grup di dalamnya ya kan, video call, nanti akan bisa sekalian 8 orang tayang. Dan saling berdiskusi. Ini kami sudah lakukan kemarin dengan Pak Yahya, Bu Lili, dan teman-teman.
untuk mendadak atau cepat ya kan tanpa persiapan untuk koordinasi bisa. Telegram ini kalau untuk video call kita harus menginstal lagi namanya. Jadi khusus videonya. Jadi memang dia dikhususkan untuk perpesanan. Tapi keunggulan dari Telegram ini ada bot. Kalau Bapak Ibu sudah membuka di grup kita ya, di Telegram kita itu kan ada semacam survei yang saya lakukan. Itu ada bot, ada pakai motion ya itu. Jadi ini tergantung Bapak Ibu menggunakan mana aplikasi yang paling Bapak Ibu kuasai dan audien Bapak Ibu sekalian kuasai juga gitu dan mudah. Nah, fitur yang dapat digunakan aplikasi pengirim pesan. Fiturnya apa saja? Ya, tentunya membentuk grup. Ya, membentuk grup ya. Grup sekolah binaan. Saya pikir kalau Bapak Ibu guru ini, Bapak Ibu pengawas sudah ya membuat grup sekolah binaannya ya. Mengirim pesan ke pribadi atau grup, berdiskusi. Ya, membentuk grup binaan sekolah. Berdiskusi ini ya, berdiskusi. Tapi karena cenderung banyaknya grup, ya ini dia. Kadang-kadang pesan itu hanya dibaca terlepas ya kan, nggak ini ya, nggak sesuatu yang tak penting. Jadi memang harus punya konsentrasi khusus ya, konsentrasi khusus untuk bisa melihat handphone ini gitu. Mengirim video ya, berdiskusi, konsultasi ke pengawas sekolah, ke guru, ke tendik, memberikan video pembelajaran, materi sosialisasi ya begitu. Memang dituntut Bapak Ibu pengawas ini harus lebih aktif ya. Kalau belum bisa buat video ya kita cari di YouTube atau di mana, share ke grup-grup kita. Mengirim dokumen, mereview dokumen atau sharing dan video call, pertemuan tatap muka atau observasi real time, waktu tetap. Ya. Selanjutnya platform untuk kelas maya. Nah ini kelas maya itu ya kelas yang dibuat di dalam jaringan. Ya, di sini berkumpul ya di beberapa. Ada pengajar, ada muridnya. Nah, di sini melakukan aktivitas atau transaksi lah kalau kita bilang pembelajaran. Jadi materi, jadi anak atau guru atau sekolah binaan Bapak Ibu bisa berinteraksi di classroom. Edmodo ini hampir sama dengan Facebook juga dia, tetapi lebih dia dibuat memang khusus untuk platformnya e-learning, jadi model dan psikologi. Tapi yang lebih familiar, yang bisa digunakan Bapak Ibu, dan cukup mudah ya, adalah Google Classroom. Nanti Bapak Ibu sekalian, di akhir sesi ini kita sama-sama cara masuk Google Classroom. Ya. Tapi kalau semacam Pak Jul Haji dan tadi yang sudah biasa, ini juga bisa digunakan gitu. Edmodo ya kan, nah sekali Microsoft Teams ya, kalau 365 Bu Lili, Pak Jul ya kan sudah terbiasa dan malah melakukan pelatihan untuk itu. Jadi ini bisa digunakan. Fitur yang dapat digunakan dalam platform kelas maya itu ya. Ini fiturnya kita contohkan adalah Google Classroom. Membuat penugasan terstruktur ya, dan terjadwal. Nanti di sini di Google Classroom itu ada jadwal pertemuan ya kan, bisa tengok di kalender, bisa digabungkan dengan meeting ya kan. Bisa distruktur dia. Terencana gitu. Dan ada pengingatnya. Membentuk grup ya, grup. Mungkin di antara sekolah binaan Bapak Ibu sekalian ada 10 ya. Ada bisa kelasnya juga 10 nanti dibuat di dalamnya dan Ibu menjadi pengajarnya gitu seolah-olahnya. Ya. Publikasi gambar ya. Publikasi gambar dan video, publikasi dokumen. Nah, ya. Sengaja kami tidak share materi kita ini di lewat Drive. Nanti kami akan paksa Bapak Ibu masuk ke dalam Google Classroom untuk bisa mendapat materi yang kita laksanakan gitu. Jadi
ya mau tidak mau karena ini adalah aplikasi yang cukup baik, kami pikir ya Bapak Ibu sekalian interaksi kita lakukan di dalam Google Classroom. Conference, ya platform conference ini ada Zoom, ya ada Webex, ya kan, ada Google Meet, ada YouMeet. Ya, ini tergantung ke kemampuan Bapak Ibu sekalian. Setiap aplikasi tetap juga ada kelebihannya, ada kelemahannya gitu. Kalau Zoom ini familiar ya, seperti yang kita lakukan ini, tetapi berbayar, ya kan? Nah, kalau Google Meet ini kami sudah lakukan kemarin rapat lebih hampir 1,5 jam ini nggak ada masalah. Artinya gratis ya, gratis dan tidak ribet gitu. Asal sudah punya akun Google, ya akun Google nanti share pertemuan, klik langsung begitu. Jadi familiar. Ya. Tapi ya namanya gratisan ya, mungkin sekarang gratis. Selanjutnya kita nggak tahu, tapi ya sekarang ini memang gratis. Gitu. Webex ini stabil ya, tetapi memakan banyak data. Jadi Webex ini. Tapi kalau untuk kualitas ribuan konferensi atau seminar ya kan webinar ini lebih cenderung menggunakan Webex begitu karena lebih tahan ya. YouMeet juga ada begitu. Ini platformnya. Nah ini yang kita lakukan kemarin ya Bapak Ibu, ya ini salah satu fitur yang digunakan platform video ini ya kan pakai Zoom ya. Ya ini kegiatan kita yang pertama nih, sosialisasi kemarin. Rapat FGD bisa pakai fitur konferensi dia, membuat jadwal pertemuan, mengirim gambar, mengirim dokumen, menerapkan sistem absensi gitu. Ini dia. Selanjutnya media sosial. Media sosial bisa pakai Twitter, ya, kalau mau hanya kata-kata ya. Tapi kalau Bapak Ibu, atau Ibu-Ibu suka ini pakai Instagram nih, masak-masakan. Ya, masak-masakan ya, ada perjalanan di mana ya gitu. Sekali-sekali nanti posting sekolah binaannya gitu, lakukan diskusi ya. Bisa dilewat ini Instagram ya. Facebook, nah, cenderung ini yang familiar ya, tetapi kadang-kadang terlalu meributkan untuk bisa melihat semua, membaca komen-komen gitu. YouTube, paling banyak penggunaan YouTube nih ya, untuk bisa berbagi ilmu, berbagi materi. Ya, itu dia. Selanjutnya fitur yang dapat digunakan media sosial. Ya, media sosial ini apa saja? Berdiskusi, ya, bisa berdiskusi. Ya, publikasi gambar, video, pembelajaran. Nah, ini dalam akun YouTube nih ya, media sosial ya. Publikasi SOP. Jadi Bapak Ibu sekalian cukup merekam apa yang instruksi yang akan diberikan dan di-share linknya saja. Jadi kalau sudah punya akun Gmail, nanti Bapak Ibu bisa kayak seperti YouTuber itu kan, menyampaikan pesan ya sudah dikirim begitu. Nanti instruksinya didiskusikan di bawahnya, begitu kan ada kolom chatnya. Jadi mesti juga dicoba begitu ya kan Bapak Ibu sekalian. Jadi publikasi SOP, publikasi kegiatan sekolah, ya, itu dia. Ini di survei medsos yang sering digunakan di Indonesia, ya ini. Rupanya hampir 88% itu penggunaan media sosial itu ya YouTube ya, Bapak Ibu. WhatsApp, ya ini WhatsApp, ya Facebook dan Instagram. Ya. Selebihnya di bawah ini juga hampir sama ya dari WHO per Januari 2020. Tetapi di sini sudah mulai masuk TikTok. Iya, Bapak Ibu ini juga sudah mulai akrab nih TikTok ya. TikTok ya, ini juga bisa dilakukan untuk sebagai bahan kita gitu ya. Semua dijadikan materi untuk pembelajaran. Ini pertimbangan pemakaian kuota internet, ya pertimbangan. Nah, di antara aplikasi yang telekonferen itu yang paling rendah adalah Zoom. Ya, karena Zoom itu
Tetapi ya berbayar Bapak Ibu. Tapi kalau untuk pengawasan, bimbingan 45 menit, lalu keluar, dimasuk lagi boleh pakai Zoom. Nah, jadi rapat-rapat terbatas yang tidak memakan waktu lama begitu. Kalau memang, nah, kalau Hangout ini sama dengan Meet ya dulu Hangout, Google Meet. Megabyte-nya 1 jam tuh ya, hampir 1,1 giga ya, 1,1 giga. Kalau ini 700 mega ya, 1 jamnya. Time out spend sosial media, ya ini kita lihat bahwasannya masyarakat Indonesia itu dalam penggunaan media sosialnya itu nomor 3 di dunia, nomor 3 di dunia. Nomor 1 Filipina ya lamanya tadi ya kan Bapak Ibu, nomor 2 Brazil, nomor 3 ini lebih lama ya, nomor 3 di dunia untuk penggunaan sosial media. Makanya sosial media kita ini lebih recok daripada kehidupan sebenarnya gitu ya kan. Satu berita langsung menyebar. Nah, inilah ini. Memang tapi kita juga harus tangkap peluang juga Bapak Ibu pengawas untuk bisa menggunakan sosial media sebagai media pembelajaran kita. Nah, ini rata-rata penggunaan sosial media tadi itu. Ya, ini rupanya semakin bertambahnya umur semakin sedikit ya, semakin sedikit menggunakan media sosial ya. Mungkin karena pengetahuannya semakin kurang atau ya tidak banyak yang harus dilakukan ya kan. Nah, yang lebih banyak ini ya 25 tahun ini male ya, female ya, laki-laki dan lebih banyak di umur rupanya lebih banyak laki-laki ya di umur 25 sampai 34 bermain dengan sosial media. Mungkin karena aktivitas kerjanya lebih aktif. Ini 25 sampai 34 ini 14,8%. Banyak belanja ya Bapak Ibu ya. Ya. Supervisi mutu di aplikasi pengiriman pesan, ya, membentuk grup. Ya. Supervisi mutu di aplikasi pesan tadi ya kan, membuat grup atau sekolah binaan. Saya harap nanti setelah kegiatan ini ya sudah ada ya grup-grup sekolah binaan Bapak Ibu sekalian menyelenggarakan rapat, ya mengirim undangan dengan handphone tadi ya berdiskusi di grup, melakukan observasi ke sekolah ya observasi harus apa harus berkunjung tidak ya kan ya tadi menggunakan video call ya kan ya sharing dokumen wawancara via teks video kami harap seperti itu. Mengerjakan, mereview, menyempurnakan rancangan dokumen, mengirim file. Jadi harus lebih mahir. Di kelas maya, ya, supervisi mutu di kelas maya, ya, ini ya menggunakan Google Classroom, mengundang pengawas sekolah binaan dalam kelas maya, ya, menyelenggarakan rapat, mengirim undangan, berdiskusi, ya bisa dilakukan nanti di situ. Observasi, ya mengerjakan dan mereview, ya bisa juga dilakukan. Supervisi mutu dengan platform telekompren, ya telekompren tadi ya kan, mengundang pengawas sekolah binaan, memanajemen diskusi, melakukan observasi. Jadi observasi itu ya, sambil tayang, sambil kita lihat Bapak Ibu sekalian, bagaimana kondisi, apakah memang ada fasilitas kesehatan, fasilitas kebersihan, begitu kan? Ada mana? Coba sambil melihat kameranya, sambil memperlihatkan kameranya, Bapak Ibu kepala sekolah ya kan, dan pengawas bisa saling berdiskusi. Ini Bu kondisinya, ini keadaan sekolah kami ya. Jadi sambil video call, ya, jadi tidak harus berkunjung. Ya kalau memang bisa dikunjungi baik, tetapi saya pikir untuk kali ini dengan kondisi yang semakin gawat ya ke depannya ya cukup dengan media sosial saja sudah bisa melakukan pengawasan. Ya. Lebih optimal, supervisi mutu lebih optimal bila dapat mengkombinasikan berbagai jenis aplikasi. Ya, ini aplikasi.
Saya pikir ini sudah dilakukan dari Bapak Ibu sekalian, tetapi memanajemennya dan menggunakannya ya kan, tidak hanya mengumpulkan, tetapi bagaimana berinteraksi sebenarnya ya, berinteraksi dengan media sosial tersebut dalam rangka penyelesaian tugas. Ya, gitu ya. Jadi aplikasi pengirim pesan itu digunakan untuk diskusi, virtual classroom kita gunakan untuk pelatihan, penyusunan materi bersama. Nah, setelah itu kalau memang ada kompren, ya kita seminar, didirikan dengan kompren dan media sosial untuk video kunjungan. Ya kondisi terkini di foto sekolah, ya kan, terkini di update. Nah, jadi bisa lihat dan tidak perlu mengunjungi. Catatan penggunaan media elektronik, penggunaan bahasa yang santun. Nah, ini etiknya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi penggunaan bahasa yang santun. Berbagi file berbeda dengan plagiat. Ya, berbagi file lah yang baik kan. Tapi kalau plagiat kan mengatasnamakan kita gitu. Berbagi file. Penggunaan video ya, gambar, simbol-simbol ya, jangan yang mengandung sara, porno, yang lain-lain. Ya, kadang-kadang bercanda terlampau ya. Ini harus kita sharing juga begitu. Perilaku khusus pada telekonferensi membuat video ya, merokok ya Bapak Ibu sekalian ya, minum minuman keras ya, itu kadang-kadang hilap, Zoom hidup masih ada ya kan, karena di melakukan Zoom meeting di mana begitu kan, lupa ya, ini yang harus sadar juga gitu, bahwasanya kita ini ada di dunia maya sebenarnya, di dunia real tetapi berada di dunia maya gitu ya. Sadar mempertahankan kaidah-kaidah keindonesiaan. Generasi muda didorong memiliki kompetensi. Ya mau tidak mau Bapak Ibu sekalian, ya industri 4.0 di sini ya, aplikasi ya, semua mau tidak mau pengetahuan itu sudah terkoneksi antara satu jaringan dengan jaringan yang lain. Jadi ini yang kita harus sadari gitu, tantangan ke depannya. Informasi ya, jangan, ini tambahan dari saya ini ya. Literasi ya, tanyakan 6 hal sebelum nge-share berita. Ini kadang-kadang kita langsung ada berita share, simpulkan, penting ya kan. Nah, ini juga sebelum itu mesti ada juga literasi kita Bapak Ibu sekalian, siapa penulisnya ya. Untuk siapa informasi itu dibuat. Jadi kita tidak terbawa emosi gitu kan. Nah, ya kan? Apalagi sekarang ini ya, karena pilkada ya kan. Nah, ini harus jangan menyinggung hal-hal yang bisa merugikan kita begitu. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan, ya kan? Mengapa berita dibuat? Sumber informasinya dari mana? Apakah gambar atau videonya identik? Kadang-kadang gambarnya kemana, kata-katanya di mana. Jadi kita harus berpikir sebelum menge-share sebuah berita. Ya Bapak Ibu sekalian, ini adalah kelas kita. Ini akan saya bagikan di kolom chat, nanti Bapak Ibu sekalian bisa langsung mengkliknya ya, langsung mengklik ke link yang saya sampaikan di kolom chat Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu sudah? Silahkan untuk bisa mengklik link yang ada di kolom chat di Zoom ini gitu. Untuk bisa masuk ke ruang kelas kita, ruang kelas diskusi nanti penyampaian tugas dan materi ya, ini ya. Ya. Sambil berjalan Bapak Ibu ya, nanti kami koreksi di akhir materi Pak Yahya nanti apakah sudah pada bergabung atau belum. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Yahya untuk bisa lebih mendalam tentang aplikasi atau instrumen yang akan kita gunakan dalam supervisi nanti. Pak
Tanya sedikit Pak Bila Ali. taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Ali, boleh? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ali, paparan tentang metode supervisi mutu di era pandemi dan adaptasi kebiasaan baru. Kita berikan aplaus yang mulia untuk Pak Ali, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab dulu. Mungkin ada dari Bapak Ibu pengawas maupun kepala sekolah yang ingin bertanya langsung kepada Pak Ali. Kami batasi hanya 2 pertanyaan, karena waktu kita 10 menit sebelum masuk pada sesi Pak Yahya. Para Bapak Ibu kami persilakan. Boleh satu Pak Anggi? Baik, silakan Pak Zul. Terima kasih. Pak Ali, izin. Dari paparan tadi di awal tadi kan. Jadi gini, kami kan dalam kegiatan ini didampingi atau mendampingi 1 orang kepala sekolah dia. 1 pengawas dan 1 kepala sekolah. Jadi apakah nanti proses supervisi ini hanya di sekolah yang ada pengawasnya kami bawa hari ini, atau dimulai dari sekolah yang kepala sekolah kami bawa hari ini baru ke sekolah lain? Mohon penjelasan Pak Ali. Ya, yang terakhir itu Pak pernyataannya dimulai dari sekolah yang pertama ini. Artinya di sini kan Bapak langsung belajar berinteraksi. Kalau perlu chat, mau pakai Zoom kita ini saling bertanya juga nggak apa-apa gitu. Nanti di akhir sesi ini nanti Bapak dikasih tugas ada instrumennya yang ini dan didiskusikan bersama tentang keadaan PJJ-nya. Jadi setelah mantap di satu sekolah ini, artinya di sekolah yang lain itu kan bisa dilakukan dengan pola-pola yang sudah kita sampaikan gitu Pak Zul. Gimana Pak Zul? Ya, Pak Zul. Putus jaringan gitu. Iya, baik. Jadi memang betul Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh Pak Ali, memang dimulai dulu dari Bapak Ibu kepala sekolah kita yang sudah bergabung pada kegiatan gelombang 1 ini, karena nanti akan dikupas lebih dalam dan bersifat aplikatif di kegiatan kita yang selanjutnya, yaitu yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober, begitu ya Pak Ali ya? Ya, ya. Baik, mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ingin berbagi mungkin. Kami persilakan. Langsung saja dengan Pak Yahya biar kita nanti di akhir bisa lebih lama ya berdiskusinya. Oke, baik. Sebelumnya kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang kami hormati, masih ada 2 orang yang belum mengisi daftar hadir. Kami mohon untuk segera mengisi daftar hadir yang nanti akan oleh Ketua Panitia kita. Berikutnya yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Yahya SPD, beliau yaitu Korwas Dikdas Tanjung Pinang, di mana beliau akan membawakan paparan tentang metode analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil supervisi dan penjelasan tugas praktik supervisi. Pada Pak Yahya dengan hormat dipersilakan. Baik, sudah nampak paparan saya, Anggi? Sudah, Pak Haji, silakan Pak Haji. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dari LPMP, Pak Ali, Bu Mariana, kemudian mungkin ada Pak Imam, ada Anggi, dan Juna mungkin, dan kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pengawas Bintan, dan kepala-kepala sekolah. Baik, pada pemaparan berikut saya akan menyampaikan tentang metode analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil supervisi. Ibu, untuk melakukan analisis nanti dalam melakukan supervisi mutu, tadi pagi saya sudah menyampaikan Bapak Ibu perbedaan antara
instrumen PMP dengan instrumen supervisi mutu. Kalau supervisi mutu itu betul-betul pengawas yang melakukan observasi, kemudian pengawas juga yang melakukan pengisian instrumennya, dan pengawas juga langsung mengisikan aplikasinya yang nanti akan kita download sama-sama pada pertemuan tanggal 6 yang akan datang, Pak Ibu. Nah, sebelum pengawas pembina akan melakukan supervisi mutu di sekolahnya, diharapkan ada informasi-informasi data duluan ya yang harus menjadi pegangan seorang pengawas pembina. Salah satu di antaranya adalah ini raport mutu, Bapak Ibu, ya, raport mutu yang kita tahu bahwa raport mutu itu terdiri dari standar, ya, ada 8 standar, kemudian ada beberapa indikator dalam setiap standar. Dan kemudian di dalam indikator ini ada nilai ya, yang merupakan nilai rata-rata dari setiap subindikator. Nah, inilah nilai-nilai dari setiap subindikator ini itu menjadi data awal bagi seorang pengawas dalam mengumpulkan informasi data, dalam membuat analisis. Mana dari setiap subindikator ini, mulai dari standar SKL ya sampai dengan standar pembiayaan, bagian-bagian mana yang kita anggap mungkin nilainya masih rendah, itu menjadi masukan data awal kita untuk melakukan supervisi mutu. Sebagaimana kita ketahui bahwa supervisi mutu ini, Pak Ibu, dilakukan ibarat kita seorang dokter. Jadi kita mencari dulu, ya, mendeteksi dulu penyakit apa ada pada sebuah sekolah. Salah satu alat yang digunakan untuk mendeteksi penyakit itu adalah raport mutu sekolah kita, sekolah binaan. Jadi dari sinilah akan kita lihat. Nah, di samping nanti hasil observasi turun ke lapangan, ya, ke lapangan, wawancara dan sebagainya. Salah satu tujuannya adalah memvalidasi apakah benar nilai-nilai yang ada pada raport mutu itu real atau mungkin ya diisi instrumennya, instrumen nilai-nilai itu kita tahu kan berasal dari instrumen PMP. Nah, apakah hanya dibuat-buat oleh operator misalnya dan sebagainya. Nah, ini perlu. Inilah data awal. Jadi Bapak Ibu, saya mohon nanti kalau kita praktek, kita sudah memegang raport mutu sekolah binaannya masing-masing, dan kita sudah tahu di mana kelemahan-kelemahannya atau sakit-sakitnya, nilai-nilainya, dan itu mungkin menjadi sasaran kita pertama sekali. Kemudian dari inilah kita dapat membuat kesimpulan. Dari kesimpulan yang kita lakukan adalah setiap standar. Ya, dari nilai-nilai subindikator ini kita dapat membuat kesimpulan dari setiap standar. Oh, di sini kelemahannya, di sini kekuatannya. Dan kelemahan itu nanti dapat kita lakukan rekomendasi perbaikan atau obat istilahnya begitu. Jadi ini langkah awal kita untuk melakukan analisis dalam melakukan supervisi mutu, Bapak Ibu. Kemudian ini format ini nanti kita temukan dalam instrumen supervisi mutu yang baik dalam aplikasi maupun yang manual, Bapak Ibu. Formatnya itu ada hampir mirip dengan format instrumen PMP. Jadi ada aspek, kemudian ada subindikator, kemudian ada rubrik penilaian, kemudian ada penilaian. Nanti pada bagian akhir akan saya tampilkan Bapak Ibu contoh dari format supervisi yang Bapak Ibu akan coba nanti di sekolah. Ya, sangat jauh berbeda dengan tahun lalu Bapak Ibu.
sangat jauh berbeda dengan tahun lalu, dan mudah-mudahan ini lebih terperinci, ya, lebih akurat, lebih objektif. Nah, pada kolom aspek dan atau subindikator ini nanti akan kita baca ada keterangan-keterangan, ya, ini bukan kita yang buat tapi sudah ada diisi oleh Satgas begitu. Ini berisi aspek-aspek yang disupervisi dalam keterlaksanaan belajar dari rumah. Ini pada masa pandemik serta pemenuhan standar nasional pendidikan. Jadi kita pada praktek ini atau awal ini kita nanti akan melakukan supervisi tentang keterlaksanaan supervisi dalam belajar dari rumah setiap sekolah, Bapak Ibu. Ya, setelah itu nanti baru akan kita lakukan aspek-aspek yang lain. Nah, ini sudah tertera, sudah tertulis aspek-aspeknya, Pak Ibu. Nanti ada indikator 1, subindikator 1, ya, dan seterusnya atau subindikator 1, 1.1.1 begitu. Nah, kemudian pada kolom yang kedua, Bapak Ibu, ada rubrik penilaian. Rubrik penilaian ini sudah diisi item-itemnya. Bapak Ibu, saya tampilkan ini sedikit ya. Nah, sebentar. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Contohnya aspek. Jadi sudah tertulis seperti ini. Aspek kesiapan infrastruktur melalui daring. Misalnya kepemilikan perangkat pendukung belajar dari rumah. Oleh siapa? Di rubrik penilaian sudah tertulis seluruh guru memiliki. Nah, nanti di sini kita akan menilai berapa jumlah guru, ya. Di sini di catatan kita akan buat nanti berapa jumlah guru yang memiliki perangkat gawai, ya. Kemudian berapa jumlah guru yang memiliki komputer, berapa jumlah guru yang memiliki laptop. Ini sudah ada Bapak Ibu. Ya, dalam rubriknya sudah ada. Ya, sudah ada perangkat gawai yang dimiliki guru, perangkat komputer yang dimiliki guru berapa. Nah, kemudian nanti ya sampai kepada setelah kita kumpulkan berapa-berapa di sini, nanti baru kita akan membuat penilaian, Bapak Ibu, penilaian. Saya lanjutkan dengan yang di atas, Bapak, sebentar. Nah, ini. Jadi di rubrik penilaian, di kolom rubrik penilaian, itu sudah tersedia deskripsi yang terkait dengan aspek yang kita supervisi, Pak Ibu. Ya, tadi yang kita supervisi adalah kepemilikan guru tentang alat-alat yang digunakan untuk pembelajaran daring, misalnya yang berhubungan dengan pembelajaran daring. Di situ sudah dibunyikan. Ya, kemudian di rubrik penilaian ini juga berisikan acuan dalam menilai apakah aspek tersebut telah terpenuhi atau belum. Nah, dalam menilai telah terpenuhi atau belum, ya kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang bersifat opini, Bapak Ibu. Ya, nanti kita diharapkan nanti pada catatan menggunakan kata-kata yang sifatnya fakta, begitu. Nah, kemudian pada kolom penilaian ini kita yang mengisinya, Bapak Ibu. Nah, kalau ini nanti kita sebagai supervisor atau kita sebagai pengawas yang mengisi ini. Nah, sebagai panduan kita, ini pada kolom ini diisi sesuai hasil analisis supervisor terhadap kondisi sekolah yang mengacu pada rubrik penilaian. Jadi tadi pada rubrik ini kita sudah melihat, oh yang punya gawai itu dari 50 orang guru misalnya hanya 25 orang guru yang punya gawai. Atau semua guru punya gawai. Kemudian yang punya komputer berapa orang. Ya kan begitu. Nanti yang ada jaringan internetnya di rumahnya misalnya berapa orang. Kemudian apakah semua rumahnya tersalurkan listrik, misalnya begitu. Itu ada semua.
Nah, dari data-data itu Bapak Ibu, kita diminta memberikan penilaian. Ya, nanti ada penilaian tuh skornya itu rentangnya antara 0 sampai dengan 100. Nah, maksimumnya itu 100 Bapak Ibu. Jadi boleh misalnya kita memberikan, oh kalau separuh dari rubrik ini terisi, misalnya gawainya dia 100% semua guru punya gawai, misalnya begitu. Komputernya, oh ada beberapa orang guru. Dari data-data itu kita lihat, oh kita mengisi cuman 50 misalnya nilainya. Karena separuh daripada rubrik penilaian ini terpenuhi. Nah, itu. Jadi di sini kita menilai sendiri, Bapak Ibu. Kemudian ada kolom yang keempat, yaitu catatan penilaian. Nah, di sini kita harapkan, sekali lagi saya katakan, di catatan ini adalah catatan verifikasi dan validasi data dalam rapor mutu, serta analisis kondisi sekolah yang nyata, Bapak Ibu. Yang nyata. Ya. Kemudian penjabaran permasalahan atau kendala yang dialami sesuai dengan rubrik. Nah, ini diisi dengan kesimpulan analisis kondisi sekolah. Jadi dari sini, Bapak Ibu ya, nanti kita akan, halo Ibu, bisa saya lanjutkan ya? Dengar Ibu? Anggi? Dengar Pak Yahya, lanjut. Anggi, oh ya, oke. Di catatan ini, Bapak, inilah catatan-catatan fakta. Misalnya ya, misalnya tadi yang memiliki jumlah guru semuanya 50. Yang memiliki gawai misalnya 25 orang. Berarti berapa persen guru yang mempunyai gawai? Berapa persen guru yang memiliki komputer? Nah, di catatan ini, catatan memang punya kondisi yang realnya, Bapak Ibu. Yang realnya. Atau Bapak Ibu juga bisa menambah, di samping kondisi yang real yang berhubungan dengan rubrik penilaian, Bapak Ibu juga bisa menambah kondisi real nyata dari hasil raport mutu. Misalnya dalam sarana prasarananya, ya berapa nilai sarana prasarananya yang berhubungan dengan ini, ya boleh Bapak Ibu, boleh saja. Jadi rujukannya bukan hanya wawancara kita, observasi, tapi juga studi dokumen dari hasil raport. Ini bisa dituliskan di catatan penilaian. Kemudian selanjutnya kita harus memberikan rekomendasi. Kolom yang kelima adalah kita diminta untuk memberikan rekomendasi. Di kolom ini diisi dengan berbagai rekomendasi upaya untuk, Bapak Ibu ya, upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Masalah-masalah yang dihadapi. Tadi misalnya yang dihadapi, ada 2 orang guru yang di rumahnya jaringan internetnya itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada, begitu. Ya, misalnya dari data catatan penilaian kita yang seperti itu. Nah, rekomendasi yang kita berikan apa? Untuk solusi yang kita berikan, ya, rekomendasi yang kita berikan untuk mengatasi masalah seperti itu. Nah, ini dituliskan di kolom rekomendasi ini. Bapak Ibu ya, jadi di sini diisi dengan berbagai upaya-upaya untuk meningkatkan atau untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Nah, ini dilengkapi dengan durasi rekomendasi tersebut untuk dilaksanakan. Jadi berapa lama, Bapak Ibu ya? Berapa lama? Misalnya perlu pendampingan dari pengawas, misalnya begitu. Atau tadi kalau seandainya jaringan internetnya di sekolah lelet, misalnya begitu. Nah, berapa lama waktunya kepala sekolah diminta untuk memperbaiki jaringan itu. Jadi itu dilengkapi dengan durasi waktunya. Jadi pertama ada solusinya atau rekomendasi berupa solusi terhadap fakta yang tidak tercapai, kemudian durasi waktu pelaksanaannya. Tuh, Pak Ibu. Kemudian ini beberapa cara untuk melakukan supervisi atau penilaian di sebuah sekolah binaan, Bapak Ibu ya. Jadi sumber datanya yang kita ambil, Pak Ibu, banyak ya. Boleh pertama tadi saya sampaikan, dari pertama sekali adalah
dilihat dari raport mutu, Bapak Ibu. Lihat dari raport mutu, dari subindikator mana ya yang ada penyakitnya atau yang nilainya masih sangat rendah sekali. Kemudian dari data sekolah. Data sekolah bisa dari Dapodik misalnya Bapak Ibu ya. Lihat dari Dapodik ya, kita bisa lihat datanya apa saja yang masih perlu kita lakukan perbaikan atau berikan rekomendasi untuk supaya tidak lagi kekurangan di situ. Kemudian observasi langsung. Ya, kita boleh melakukan observasi langsung, tatap muka langsung misalnya ya. Kalau zaman pandemik ini ya kita memang harus, kalau memang mau melakukan observasi langsung harus dengan protokol kesehatan, dan kita lihatlah Bapak Ibu ya kondisinya apakah memungkinkan untuk observasi langsung ya, atau hanya cukup dengan wawancara Bapak Ibu. Wawancara, tapi dengan catatan informasi yang diberikan ya, kepala sekolah memberikan informasi, kemudian mungkin tim TPMPS memberikan informasi, kemudian ada mungkin orang tua murid memberikan informasi, itu kita minta betul-betul jujur, real, sesuai dengan kondisi. Ya, jadi mungkin kalau seandainya kita mengingat, oh sekarang zona merah, Kota Tanjung Pinang kan zonanya zona merah ini Bapak Ibu ya, tidak memungkinkan untuk observasi langsung, mungkin melalui wawancara dengan melalui daring ya, virtual Bapak Ibu ya, nggak tahu Google Meet atau Zoom Meet dan sebagainya boleh dilakukan itu. Nah, kemudian boleh juga dilakukan dengan FGD. FGD bisa melalui daring, boleh dilakukan secara daring seperti dijelaskan oleh Pak Ali tadi, Bapak Ibu ya, boleh. Atau boleh juga datang langsung tapi tetap pada protokol kesehatan. Jadi ini sumber-sumber data yang dapat kita kumpulkan melalui raport mutu boleh, ya, melalui data Dapodik, melalui observasi, melalui FGD, wawancara atau studi dokumen yang lain, Bapak Ibu, boleh kita lakukan, ya. Nah, kemudian dari informasi-informasi ini, Bapak Ibu, kemudian kita akan melakukan analisis data-data yang sudah kita dapat, ya, data-data yang kita dapat. Jadi mengumpulkan informasi ini akan kita dapatkan datanya bisa bersifat tekstual atau kualitatif, ada bersifat narasi, ada bersifat kuantitatif ya, berupa data siswa, guru, raport mutu, ya, ada juga secara visual. Dapat nanti akan kita temukan data-data kalau dilakukan dengan 5 sumber data ini. Baik. Nah, setelah dapat sumber data itu, setelah diakumulasi semuanya, maka baru kita lakukan analisis datanya, ya. Kemudian baru kita isi ke dalam rubrik instrumennya, barulah dapat kita berikan nilai per subindikator. Bapak Ibu, ini cara nilainya. Nah, saya sampaikan dikit Bapak Ibu, ini jenis-jenis data dan informasi. Kalau seandainya kita menggunakan tekstual atau ya, maka kita akan dapatkan dokumen-dokumen. Apa saja dokumennya itu? Ya, dapat berupa data raport mutu sekolah. Tadi saya katakan kita harus mengkaji data raport mutu sekolah. Kemudian kita juga akan boleh melihat bagaimana akreditasi di sekolah itu. Sebagaimana kita ketahui bersama, kadang-kadang antara raport mutu dengan akreditasi ini kan selalu ya, sebagian kecil mungkin tidak sejalan, tidak selaras ya. Akreditasinya misalnya A, raport mutunya masih rendah atau sebaliknya begitu. Tapi ini bisa jadi rujukan kita untuk menjadi kajian dalam dokumen kita. Kemudian jurnal-jurnal siswa dan guru, ya Bapak Ibu, kalau memungkinkan untuk dilakukan di zaman pandemik ini, ya silakan. Tapi kalau memang tidak memungkinkan untuk ini bisa kita lakukan dengan wawancara. Ya. Nah, kemudian laporan program pelaksanaan atau kegiatan sekolah. Kita bisa melihat bagaimana laporan kegiatan pelaksanaannya, kemudian lain-lain seperti perangkat sekolah dan sebagainya, Bapak Ibu ya.
misalnya kurikulum, KTSP, ya, dan sebagainya. Ini tekstualnya, dokumen-dokumen yang dapat kita lakukan pengkajian. Kemudian kalau yang bersifat narasi, wawancara, Bapak Ibu, ya, untuk menggali informasi kondisi sekolah, baik terkait akademik maupun non-akademik, kita dapat melakukannya dengan wawancara. Saya meminta betul kepada, saya yakin dan percaya Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu pengawas ini bisa menggali sedalam-dalamnya, ya, kalau melakukan wawancara dengan baik dengan kepala sekolah atau guru, ya, melakukan wawancara. Dan saya harapkan juga sasarannya kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, perwakilan orang tua, komite, ya, atau siswa itu memberikan informasi yang sejujur-jujurnya, yang sebenar-benarnya, ya. Kalau seandainya model pengumpulan data kita hanya bersifat wawancara dengan virtual misalnya begitu, Bapak Ibu, itu perlu kejujuran. Karena observasi mungkin dalam masa pandemik sukar untuk dilakukan misalnya begitu, Bapak Ibu, ya. Nah, saya mohon ini kepada rekan-rekan, kan ada kepala sekolah di sini, ya. Kepala sekolah, ya, sampaikan informasi dengan benar. Kemudian diskusi melalui FGD, fokus diskusi, Pak Ibu, ya. Nah, ini nanti di sini dapat kita kumpulkan, kita akan mengupas temuan-temuan yang diperoleh dari data. Jadi bisa saja kita cross-check data raport mutu ini. Ya, data raport mutu dari studi dokumen kita, kemudian kita tanyakan kembali ke kepala sekolah melalui wawancara, bisa, ya, melalui FGD, bisa, Bapak Ibu, ya. Ini kenapa turun misalnya, ya, ini kenapa nilainya rendah, jadi begitu. Kok ini nilainya tinggi, kan seperti itu, ya. Bagaimana caranya? Ini bisa kita lakukan, ya, dengan diskusi atau FGD, Pak Ibu. Di sini diharapkan dalam melakukan FGD, baik secara tatap muka ataupun secara daring atau virtual, kita harapkan Bapak Ibu nanti mengumpulkan datanya itu atau respondennya itu atau yang diwawancarakan itu adalah kepala sekolah, guru, ya, tendik, tenaga kependidikan, ya, kemudian ada komite dan ada ya Pak pengawas, ya, jelas Bapak Ibu sendiri, ya, dan perwakilan dari lingkungan sekitar. Tapi paling tidak Bapak Ibu, ya, paling tidak ada kepala sekolah, ada guru, nanti untuk tahap awal kita latihan ini, ada kepala sekolah, ada guru, kemudian ada komite, dan ada siswa, Pak Ibu. Ya, nanti kita mohon, boleh kalau secara virtual, kalau kami kemarin lakukan waktu di BIMTEK daring juga, dari Satgas, itu ada guru, ada kepala sekolah, kemudian ada komite, ada perwakilan orang tua murid. Boleh dalam satu ruangan bersamaan dengan tetap menjaga jarak dan protokol kesehatan menggunakan Zoom Meet, ya. Boleh juga masing-masing. Nanti Bapak Ibu saat mau melakukan FGD secara daring, ya, berikan linknya kepada masing-masing. Mungkin berikan kepada kepala sekolah, nanti kepala sekolah akan memberikan ke gurunya, ke siswanya, ke komitenya, nanti ditentukan waktunya tersendiri baru melakukan FGD, Bapak Ibu, ya, kalau tidak memungkinkan untuk tatap muka. Kemudian yang berikut visual, Bapak Ibu, observasi langsung. Nah, ini lihat kondisi kita saat ini, Bapak Ibu, ya. Sebenarnya bagus dengan melakukan observasi langsung, ya, tapi zaman pandemik ini kita juga harus memperhatikan protokol kesehatan, ya. Memang selama itu bisa dilakukan, ya, silakan dilakukan. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya, kita melakukannya secara virtual saja, Pak Ibu, ya. Nah, apa tujuan kita melakukan observasi ini? Untuk memastikan kondisi realnya.
Nah, kalau memang dilakukan observasi langsung tatap muka atau datang ke sekolah dengan langsung, memang bagus dapat kita lihat kondisi realnya, terutama nanti yang hubungannya dengan raport mutu. Nah, apalagi sarana prasarana misalnya Bapak Ibu ya. Misalnya, di raport mutu itu WC-nya atau jambannya itu masih kurang, masih eh, perlu direhab atau perlu ditambah. Kondisi realnya apakah benar seperti itu? Nah, kita lihat, kita observasi langsung, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita memastikan di observasi itu apakah sarana prasarananya, fasilitas-fasilitas yang lain, fasilitas pendukung pembelajaran, apakah benar ada dan mana yang kurang, misalnya begitu. Dan observasi langsung dalam proses pembelajaran, Bapak Ibu, ini dapat kita lakukan kalau ya tidak pandemik ya Ibu ya. Ini kita juga harus perhatikan kondisi kita saat ini. Saya yakin kawan-kawan sudah menyiapkan itu bagaimana melakukan supervisi, observasi pembelajaran dengan menggunakan daring ya Ibu ya. Daring ya, baik Google Meet atau Zoom Meet atau yang lain-lainnya sifatnya ya. Jadi sebenarnya kalau melakukan observasi benar itu adalah operasi langsung ke dalam kelas. Apa yang kita lihat di dalam kelas? Ya banyak sekali, Pak Ibu ya. Banyak sekali bagaimana mulai dari perangkat pembelajaran sampai dengan proses pembelajaran sampai dengan pemberian penilaian. Dapat kita lakukan observasinya. Ya. Nah, kemudian dapat juga kita lakukan observasi aktivitas siswa, guru, dan tendik. Ya, kalau ini dalam masa non-pandemik atau tidak ada COVID, Bapak Ibu ya. Tapi kalau ada COVID ya memang terbatas sekali. Nah, informasi lain yang dapat kita kumpulkan adalah berupa foto dan video. Pak Ibu, mungkin di sekolah itu, saya yakin di sekolah itu setiap momen pasti ada foto misalnya ya, pasti ada video misalnya ya. Kalau kita ingin memastikan, membuktikan benar kebenaran atau tidak, ya menurut informasi dari wawancara, ini ada salat berjamaah kegiatannya misalnya begitu ya. Setiap hari terjadwal. Nah, kalau pas mungkin kita melakukan observasi tidak saat melakukan salat berjamaah, mungkin kita bisa minta mana foto-foto kegiatan sholat berjamaahnya. Ada salat duha, mana kegiatan foto-foto salat duhanya, video salat duhanya, atau mungkin jadwal salat duhanya dan sebagainya. Ya, jadi di samping ada dokumen, ada wawancara, ya ada dengan diskusi, ada observasi, kita juga bisa melengkapi informasi data kita dengan foto, video atau yang lain-lainnya, Pak Ibu ya. Ini jenis-jenis data dan informasi yang dapat kita kumpulkan. Kemudian catatan yang ditulis. Ini tadi yang saya sebutkan Bapak Ibu ya, adalah berupa fakta. Ini selalu kita bahas, tahun kemarin juga kita sudah bahas fakta-fakta yang ditemukan atau yang didapati, bukan opini, Pak Ibu ya. Nah, jadi ini Pak Ibu, kita harapkan spesifiknya, misalnya faktanya ya, lebih spesifik sifatnya, lebih terarah ya. Misalnya bandingkan antara fakta dengan opini. Bapak Ibu misalnya berada observasi di dalam kelas. Ya. Setelah itu Bapak Ibu membuat deskripsinya, ada 3 siswa tidak pernah bertanya. Misalnya ada siswa dalam kelas itu 40 orang. Atau misalnya 35 orang. Selama Bapak Ibu masuk, misalnya ya 2 kali 40 menit, ya Ibu Bapak mencatat ada 3 orang siswa yang memang tidak pernah bertanya. Nah ini fakta, ya ini fakta. Tapi kalau Bapak Ibu tulis di deskripsinya itu, 3 orang siswa itu malas bertanya. Ya, malas bertanya. Kata malas ini opini Bapak Ibu. Ya, belum tahu lagi bahwa dia itu tidak bertanya itu karena dia malas. Ya, belum pasti kan begitu. Tapi yang jelas dia tidak pernah bertanya. Apakah karena dia malas bertanya
Ya, apakah karena dia sudah mengerti, apakah karena dia memang tidak mengerti sama sekali? Ya, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu kalau opini itu ya, 3 siswa malas bertanya. Bisa jadi dia malas. Bisa jadi juga mungkin dia tidak paham apa yang mau ditanyakan. Jadi makanya kalimat malas ini dikatakan opini. Lebih bagus Ibu, Bapak fakta seperti ini. Berapa orang yang tidak bertanya? Ya, Bapak Ibu tidak mengatakan malas atau takut misalnya begitu ya. Nah, kemudian contoh fakta yang spesifik lagi, 2 dari 6. Nah, misalnya ada 6 kelompok dalam satu sekolah, dalam satu kelas itu, ya. Nah, 2 kelompoknya itu tidak mampu mengerjakan tugas mengukur panjang dan lebar benda. Jadi setelah kita lakukan observasi selama 2 kali 40 menit itu, oh memang 2 kelompok ini susah sekali atau tidak bisa melakukan pengukuran panjang dan lebar benda. Misalnya disuruh oleh gurunya itu mengukur ya anggaplah misalnya lebar dari bahan atau papan tulis mustahil lah mungkin ya Bapak Ibu ya. Tapi adalah yang dia tidak bisa mengukur lebar dan panjang benda, misalnya begitu. Nah, memang ada 2 kelompok. Ini nyata, fakta, misalnya begitu. Nah, yang 4 kelompoknya lagi mampu, dapat, bisa, ya kan begitu. Nah, ini nyata. Tapi kalau Bapak Ibu tulis deskripsinya itu, 2 dari 6 kelompok siswa di kelas tidak memahami, kata memahami ini, ya, tidak memahami ini termasuk yang opini. Apakah dia tidak mampu mengukur itu karena dia tidak paham? Ya, bisa jadi. Atau bisa jadi juga dia tidak mampu mengukur itu karena dia malas, seperti di atas kan, begitu? Bisa jadi, ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kata yang tidak memahami ini termasuk ke dalam opini, Bapak Ibu ya. Nah, ini kita minta nanti Bapak Ibu dalam membuat deskripsi, dalam menuliskan deskripsi untuk supervisi mutu, mengisi dalam instrumen itu adalah hal-hal yang bersifat fakta. Tadi saya contohkan misalnya guru mempunyai gawai. Nah, jumlah gurunya berapa? Misalnya jumlah gurunya ada 30. Berarti misalnya 5 orang tidak memiliki gawai. Ditulis 5 orang guru tidak memiliki gawai. Atau persennya, ya berapa persen? Sekian persen guru tidak memiliki gawai. Ini yang pasti. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada yang umum. Kalau tadi spesifik, yang umum Bapak Ibu. Nah, beberapa siswa tidak aktif Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau yang bersifat opini itu tidak aktifnya kenapa? Karena kalau di sini kita berasumsi malas misalnya begitu. Belum tahu ya Bapak Ibu, bisa jadi mungkin dia tidak aktif karena dia sakit. Tapi yang jelas dia tidak aktif. Kan begitu ya. Jadi jangan kita katakan dia tidak aktif itu mungkin karena dia malas, karena dia takut. Ya kan begitu. Belum tahu. Atau bisa jadi dia karena dia sakit misalnya begitu ya. Yang jelas dia memang tidak aktif ya. Kemudian beberapa kelompok siswa di kelas tidak bisa mengerjakan. Ini jelas nampak. Ada misalnya 2 kelompok ya, itu tidak bisa mengerjakan. Yang sudah diberikan guru tapi dia tidak bisa mengerjakan. Tidak bisa mengerjakan itu jangan kita berasumsi oh dia tidak paham. Nah, di sini opini kalau dia tidak paham misalnya begitu ya. Nah, bisa jadi dia mungkin tidak mau mengerjakannya kan begitu ya Pak Ibu. Nah, inilah hal-hal yang bersifat fakta dan opini. Jadi nanti dalam memberikan deskripsi dalam instrumen kita harapkan Bapak Ibu menulisnya itu benar-benar yang bersifat fakta bukan opini. Nah, ini Bapak Ibu contoh tadi sudah saya tampilkan ya, contoh salah satu instrumen yang nanti menjadi bekal kita, Bapak Ibu, dalam Pak, itu pelaksanaannya berbeda, Pak, dengan yang lain. Gimana, Bu? Silakan dilanjut, Pak Haji. Ya, silakan lanjut, Pak Haji. Tadi ada ini.
Oh, gitu ya. Saya Iya, lanjutkan ada ya. gangguan tadi dari peserta. Ya, Silakan Pak. ini Bapak Ibu contoh ya, contoh instrumen yang nanti akan kita bawa sebagai alat untuk bahan supervisi mutu di sekolah. Nah, jadi nanti tertulis supervisi keterlaksanaan pembelajaran dari rumah atau BDR pada masa pandemik. Tadi sudah saya jelaskan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom minimal ya. Nah, kolom pertama itu berisi aspek atau subindikator. Memang sudah tertulis seperti ini, Bapak Ibu. Jadi sudah tertulis aspek yang kita nilai atau yang kita lakukan supervisi keterlaksanaannya adalah aspek kesiapan infrastruktur melalui daring. Jadi di rubrik ini kita ingin mengukur hal-hal yang nanti berhubungan dengan keterlaksanaan pembelajaran dari rumah di masa pandemik ini melalui daring. Nah, subindikatornya nanti adalah kepemilikan perangkat pendukung belajar dari rumah. Nah, kepemilikan. Ya, apa saja perangkat pendukung kalau dia melakukan pembelajaran dari rumah itu. Kemudian di rubrik penilaian ini juga sudah dibuat, Bapak Ibu. Sudah dibuat kalimatnya, misalnya seperti ini, seluruh guru memiliki titik 2, ya. Nah, ini perangkat-perangkat pendukung pembelajaran melalui daring. Nih, ada perangkat gawai, ada komputer, ada laptop, ada akses internet, ada akses Bentar, listrik, ini lagi. ada aplikasi pembelajaran daring. Nah, ini rubriknya sudah ada Bapak Ibu, sudah ada. Nah, di sini Bapak Ibu akan memberikan informasi yang kita gali Bapak Ibu di sini. Ya. Nah, sumber data yang di sini yang saya katakan tadi supaya jangan membuat yang sifatnya opini. Ya, nah sumber-sumber data atau sumber-sumber informasi ini misalnya kita kaitkan dengan ini, ya. Seluruh guru memiliki perangkat gawai. Tentu yang pertama yang harus kita catat adalah seluruh guru itu jumlah gurunya berapa? Kan begitu. Misalnya jumlah gurunya ada 20 orang. Ya. Nah, ini nanti ada guru, nanti di bawahnya ada siswa. Ya, ini. Jadi dari 20 orang tadi, berapa orang yang memiliki gawai? Misalnya 10 orang, berarti ada 50% guru mempunyai perangkat gawai. Atau nanti kalau di bawah ada siswa, Bapak Ibu ya, di bawah ada siswa, atau siswanya seluruhnya ada berapa siswa? Seluruhnya dari kelas 7 kalau SMP sampai dengan kelas 9, itu misalnya ada 1.000 orang siswa. Ya, berapa orang siswa yang ada gawainya, ada perangkat gawai. Ini memiliki Bapak Ibu ya, belum menggunakan atau tidak. Ya, belum menggunakan. Nah, bagaimana kalau seandainya dia gawainya itu kalau siswa dia pinjam dari orang tua murid, berarti bukan dia miliki tapi orang tuanya yang punya kan, itu kita anggap siswanya tidak punya Bapak Ibu. Nah, itu. Ya, jadi data seperti ini berapa persen guru yang punya gawai. Kemudian ikuti nih. Oh, ini komputer. Berapa persen ya guru yang punya komputer, misalnya begitu ya. Berapa persen guru yang punya laptop? Berapa persen guru yang punya akses internet? Bapak Ibu ya. Nah, ini harus didata benar. Makanya kita harapkan di sini mungkin ada kepala sekolah. Nah, ini semuanya ini harus Bapak Ibu data dulu sebenarnya. Ya, data dulu. Sebenarnya kan ini langkah awal sebelum kita melakukan pembelajaran BDR. Ini harus dilakukan. Berapa persen guru atau siswa yang mempunyai akses listrik? Ini kalau daerah-daerah yang terisolir kan ada ini ya yang tidak teralir oleh listrik. Kemudian berapa persen guru-guru yang mempunyai aplikasi daring? Ya, dan ini betul-betul dipaparkan informasi yang nyata. Kemudian di kolom penilaian, Bapak Ibu, ini juga kita membuatkan penilaian. Penilaiannya itu tadi saya katakan, ya, misalnya untuk nomor 1, ya, ini nomor 1 ini sampai dengan nomor 5,
ya. Nah, itu misalnya kurang dari 100%. Misalnya ini Bapak Ibu ya. Misalnya kurang dari 100%. Nah, alasannya kenapa? Kenapa? Karena mungkin ada guru yang tidak memiliki, dia punya gawe tapi dia tidak punya laptop, Bapak Ibu ya. Nah, jadi mungkin kenapa? Karena ekonominya. Atau memang dia tidak mau beli, misalnya begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian mungkin ada siswa. Nanti ini datanya tidak seperti ini Bapak Ibu, tidak siswa garis miring guru. Ini guru, nanti di bawahnya ada seluruh siswa memiliki sama perangkat yang sama ini. Kemudian di bawahnya lagi orang tua murid, ya kan begitu. Ya, dia ada subindikator 1.1.1. Yang untuk guru, ada subindikator 1.1.2 untuk siswa. Kemudian 1.1.3 untuk orang tua murid begitu. Jadi ini contohnya saja Bapak Ibu, maka dibuat garis miring ini. Ya. Jadi kita yang menentukan nanti, kita akan memberikan nilai seperti yang saya sampaikan, nilainya itu dari 0 sampai dengan 100 ya, tergantung dengan persepsi kita dari melihat data-data yang kita kumpulkan. Kemudian catatan penilaian, Bapak Ibu ya. Tadi silakan Bapak Ibu membuat catatan penilaian ya. Daring tidak dapat dilaksanakan secara penuh. Catatan penilaian ini ya banyak berisi kekurangan-kekurangan. Ya, kekurangan-kekurangan yang dari informasi-informasi yang kita dapatkan. Kemudian di sini di rekomendasi ini adalah solusi yang kita berikan terhadap catatan penilaian yang masih kurang dari data-data ini. Apa solusi yang kita berikan? Misalnya tadi saya katakan, kalau ada guru yang mungkin akses internetnya belum masuk di rumahnya, misalnya begitu. Ya, nah, apa solusi yang kita berikan ya sebagai pengawas? Nah, mungkin saat melakukan pembelajaran daring, guru yang bersangkutan pergi ke sekolah, memanfaatkan jaringan internet di sekolah, misalnya begitu, ya, Pak Ibu. Atau mungkin di rumah tetangga atau di rumah teman yang punya jaringan internet, ya, Bapak Ibu, itu solusinya. Inilah nanti gambaran akan kita lakukan, ya. Nah, ini kalau tadi belajar di rumah tentang keterlaksanaan belajar di rumah, Bapak Ibu ya, tentang kepemilikan. Nah, kemudian ada lagi mungkin nanti kita temukan aspek kesiapan guru. Kesiapan guru menggunakan TIK bagaimana ya Bapak Ibu ya. Ini rubriknya sudah ada. Rubriknya sudah ada ini. Nanti kalau bisa nanti saya akan tampilkan. Ya, nah, informasi begitu seterusnya Bapak Ibu sama dengan. Nah, kemudian Bapak Ibu, terakhir nanti akan saya paparkan contoh instrumennya. Cara melakukan penilaian, Bapak Ibu. Ya, nanti di situ jadi beda dengan tahun lalu, ini kita langsung memberikan penilaian, Bapak Ibu. Ya. Pertama kita harus menentukan skor penilaian dulu. Ya, skor penilaian, menentukan skor penilaian, rentang skornya antara 0 apabila tidak ada ya, belum sesuai, sangat tidak baik, atau sangat rendah, atau tidak pernah. Jadi, misalnya tadi, gawai. Ya, gawai, sekolah itu tidak, semua gurunya tidak punya gawai, misalnya begitu ya Bapak Ibu ya. Semua gurunya tidak punya komputer, misalnya begitu ya. Nah, ini berarti nilainya 0. Ya, jadi ini kita dapat dari mana? Kita harus buat dulu kesimpulannya. Ya, kesimpulan itu ada dua hal. Yang pertama yang sudah sesuai, yang kedua yang belum sesuai, Bapak Ibu. Ya, nanti kesimpulan yang Bapak Ibu berikan itu nanti ada yang sudah sesuai ini, atau yang sudah dimiliki kalau tadi ya ini, misalnya begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang belum apa? Ini. Nah, jadi sekarang kita lihat perbandingan antara yang sudah dengan yang belum. Kalau ini misalnya 3 ya, ini 3 item misalnya 1, 2, 3. Oh, dari kesimpulan kita hanya 1 ini yang sudah. Ya, yang 2 ini belum. 1, 2 misalnya belum. Berarti 2 dari 3 yang belum.
Berarti kan 2/3 ya, Bu? Nah, 2/3. Posisi penilaiannya di mana? Kan begitu ini. Bisa kita buat ya, Ibu ya. Apakah 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Kalau 100 bisa. Kalau seluruhnya ada atau seluruhnya sesuai atau sangat baik, Bapak Ibu, atau sangat tinggi atau selalu sering, Bu ya. Nah, ini tergantung dengan penilaian Bapak Ibu sendiri. Ya. Jadi catatan-catatan penilaian kesimpulan inilah yang jadi alasan kita untuk memberikan skor ini. Ya. Nah, kesimpulan kita yang sudahnya berapa, kita bandingkan dengan yang belum, catatan itulah yang menjadi dasar pertimbangan kita untuk menentukan skor antara 0 sampai dengan 100, Bapak Ibu. Tidak ada rumusan pasti, Bapak Ibu ya, tidak ada rumusan pasti untuk melakukan ini. Nah, kemudian ini, Bapak Ibu ya, contohnya. Contoh ini pun sebenarnya belum begitu lengkap. Contoh ya Bapak Ibu ya, pengisian instrumen supervisi keterlaksanaan pembelajaran dari rumah pada masa pandemik. Aspeknya kesiapan infrastruktur melalui daring yang tadi, Ibu ya. Nah, kalau yang tadi itu kan belum di sini. Kemudian subindikatornya adalah kepemilikan perangkat pendukung belajar dari rumah. Nah, ini rubriknya. Apakah seluruh guru memiliki satu perangkat gawai, komputer, laptop, dan seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita memberikan penilaian, kita memberikan catatan dulu Bapak Ibu ya. Catatan berdasarkan hasil wawancara, seluruh guru memiliki perangkat gawai. Ya, seluruh, berarti ada berapa guru, misalnya bagusnya datanya kan jumlah guru sekian dulu. Nah, kalau misalnya 40 guru, oh berarti seluruh guru, 40 guru itu semuanya punya gawai. Ya, yang mampu digunakan untuk mengakses, berarti semuanya punya akses internet, Pak Ibu ya. Namun, hanya guru usia muda yang memiliki aplikasi daring. Nah, guru usia muda. Bagusnya punya data di sini, guru usia mudanya itu berapa orang, ya kan begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, karena hanya beberapa guru yang melakukan daring. Jadi dari sini, oh misalnya gurunya ada 30, guru mudanya ada 10 misalnya, ada 20 misalnya. Oh, berarti layak kita kasih nilai 70 misalnya begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian apa rekomendasi yang kita lakukan? Untuk apa? Untuk ini ya, untuk guru-guru yang usia tua yang tidak memiliki aplikasi daring. Ya kan begitu. Yang 30 orang, yang 30 penilaian 30-nya tadi lagi. Ini kan tadi usia muda ya Bapak Ibu ya. Berarti ini yang usia muda yang aktif. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Yang sekolah harus lakukan, yang pengawas harus lakukan misalnya kan. Perlu dilakukan pelatihan menggunakan aplikasi daring khususnya untuk guru-guru yang senior atau yang usia tua ya begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, perlu. Nah, dengan apa kalau boleh kita lakukan dengan apa ya? Kapan kita lakukan? Seharusnya diisi lagi kapan dilakukan. Jadi ini ada waktunya. Kapan dilakukan ya, atau rentang waktu yang kita berikan sekolah untuk melakukan pelatihan ini. Misalnya dari bulan ini minggu ketiga, minggu keempat September misalnya, sampai dengan minggu kedua Oktober, begitu untuk melakukan pelatihan itu. Ada dibunyikan waktunya. Ini contoh yang kedua. Misalnya contoh tentang supervisi pemenuhan standar nasional pendidikan. Jadi kalau tadi khusus tentang pembelajaran di masa COVID, sekarang ada pemenuhan standar 8 standar. Ya. Aspeknya Bapak Ibu, misal kalau 8 standar ya tentu aspeknya tentang 8 standar. Standar yang pertama adalah SKL ya Pak Ibu ya. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap. Misalnya subindikatornya memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini sudah dibuatkan rubriknya Bapak Ibu. Rubriknya sudah dibuatkan,
siswa terbiasa mengamalkan perilaku berikut. Nah, kita tinggal melakukan observasi atau melakukan wawancara saja. Apakah siswa di sekolah itu terbiasa untuk berdoa sebelum dan setelah melakukan? Oh, terbiasa. Kalau perlu nanti di catatannya terbiasanya itu misalnya berapa persen siswa. Nah, kita bunyikan di sini Bapak Ibu, di catatan. Ya, berapa persen siswa. Misalnya begitu, yang mengamalkannya ya. Kemudian yang mengucapkan salam saat bertemu dengan orang lain. Ya, berapa persen siswa misalnya begitu. Ya, atau berapa orang siswa misalnya begitu, ya. Kemudian menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Ya, kemudian melaksanakan aturan agama yang dianutnya. Nah, ternyata setelah kita lakukan pertama review RPP. Dalam RPP menunjukkan kegiatan salam dan berdoa itu selalu rutinitas di awal RPP itu ada. Ya, Bapak Ibu ya, ada. Nah, kemudian selama pembelajaran serta hasil observasi dalam kelas itu menggambarkan masih terdapat rata-rata 2 anak tiap kelas. Nah, ini kan fakta, Ibu ya. 2 anak tiap kelas yang masih harus ditegur dalam menjalankan ibadahnya. Jadi mungkin 2 anak ini begitu nanti Bapak Ibu misalnya ya, supervisor itu masuk atau pengawas masuk melakukan supervisi, ternyata 2 anak ini mungkin kawan-kawannya yang lain berdoa, dia tidak melakukan doa dengan baik, kan begitu. Jelas nampak kelihatan. Nah, ya. Nah, ini kita lakukan di sini. Jadi kalau dalam RPP-nya sudah tertulis semuanya, ya, sudah dilakukan semuanya. Tapi ternyata begitu saat observasi masih ada beberapa anak, 2 anak ya di satu kelas itu. Ya, karena tidak semua anak menjalankan sesuai dengan di dalam RPP itu berdoa, ya, maka nilai yang kita berikan 90. Tapi kalau ternyata memang semua anak, ya, setiap sekelas itu semua anak melakukan berdoa rutinitasnya sebelum misalnya pembelajaran, bisa saja kita berikan 100, misalnya begitu, ya. Nah, baik, mohon maaf Pak ya, waktu kita tinggal 10 menit lagi, Pak Haji. Oh iya ya, baik, bentar ya. Nah, ini guru harus mengaitkan, ini guru mengingatkan terus-menerus kepada itu rekomendasi yang kita buat, Pak Ibu ya. Nah, ini evaluasi permasalahan, tadi sudah saya jelaskan, yang pertama sekali kita harus menggunakan raport mutu, ya, kemudian sumber-sumber yang lain, kemudian dari sini juga kita membuat analisis, mana yang baik, mana yang belum baik. Ya, kemudian contohnya ini ternyata yang belum baik itu adalah literasi digital siswa rendah. Jadi siswa belum memanfaatkan literasi. Apa masalahnya ini Bapak Ibu? Ya, sehingga literasi digital siswa rendah ini masalahnya. Ini 65% guru gagap atau tidak bisa menggunakan TK. Kemudian 85% RPP tidak membiasakan siswa mengakses media TK. Kemudian hanya memiliki 5 komputer. Nah, ini kita tuliskan dalam dalam catatan penilaian, Pak Ibu ya. Contohnya. Kemudian ini pendampingan perencanaan, Pak Ibu. Supervisor memberikan rekomendasi atau solusi dan mendorong komitmen untuk perbaikan dalam perencanaan sekolah RKS. Jadi harus ada rekomendasi dan solusi tadi sudah saya katakan ya. Kita memberikan solusi bukan hanya mencari kesalahan tapi mencarikan solusinya untuk apa? Untuk peningkatan mutu, untuk peningkatan pembelajaran, untuk peningkatan sapras, kemudian untuk peningkatan hal-hal yang lain, Pak Ibu. Ya, kemudian diharapkan nanti supervisor mendorong untuk pemangku kepentingan, terutama di sekolah itu membuat komitmen bersama, ya, baik kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite dan sebagainya. Kemudian komitmen itu harus tertuang di dalam suatu dokumen perencanaan. Ya. Oke, ini menyusun rekomendasinya, ya. Ini masih yang tadi ada akar permasalahannya, kemudian ada rekomendasi dan solusinya. Ya, kemudian solusi yang menjadi solusinya harus ada komitmen untuk melakukannya. Ini pendampingan Bapak Ibu nanti setelah itu ya sebagai seorang dokter kita harus melakukan pendampingan, dapat berupa konsultasi,
dapat berupa pelatihan. Kalau pelatihan kan kita bisa menjadi narasumber ya Bapak Ibu ya. Dapat berupa penelitian, dapat dilakukan dengan diskusi. Yang ujungnya adalah untuk meningkatkan mutu Bapak Ibu ya. Itu. Nah, ini format laporan supervisinya Bapak Ibu nanti ya. Tapi ini bukan yang instrumen yang kita latihan ini. Yang jelas nanti kalau kita melakukan supervisi, nanti kita akan minta untuk membuat format laporan seperti ini. Ada pendahuluan itu ada lokasinya, waktu, tujuannya, kemudian mekanisme supervisi itu, aktivitasnya apa, ya, dokumen yang kita lakukan, kemudian pihak yang diamati siapa saja, bentuk dokumentasinya apa, hasil pengamatannya ini ya Pak Ibu ya, keterlaksanaan di masa Covid, kemudian pemenuhan standar, kemudian keterlaksanaan SPMI, upaya-upaya yang dilakukan di sekolah, kemudian kendala-kendala apa saja. Kemudian rekomendasi dan tindak lanjut. Rekomendasi untuk masing-masing sekolah. Jadi setiap, kalau Bapak Ibu ada 10 sekolah binaan, maka setiap sekolah binaan harus ada rekomendasi. Kemudian rekomendasi untuk semua sekolah binaan. Nah, kemudian ada lagi rekomendasi untuk semuanya. Ya, ada masing-masing dan ada semuanya. Apa lampirannya? Ada foto wawancara, ada notasi, ada hasil supervisi. Pak Ibu, sebelum saya masuk ke sini, saya ingin minta waktu sebentar ya, Anggi. Saya mau share ini. Saya izin share sebentar, Anggi. Baik, silakan Pak Yaya. Kelihatan, Anggi? Ya, masih loading, Pak. Ya, sudah, Pak. Ya, Bapak Ibu, ini contoh dari instrumen nanti yang akan kita lakukan pengisiannya. Ya, Pak Ibu. Nah, ini di atas ada nama sekolah dan sebagainya. Kemudian pernyataannya nanti kurikulum yang digunakan, ya kita tinggal centang. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu isi itu hanya pada penilaian, kemudian catatan. Ya. Nah, ini sudah ada rubrik penilaiannya. Ini ada aspeknya, ada indikatornya, kemudian ada subindikatornya. Aspeknya kesiapan infrastruktur misalnya, ya, indikatornya adalah kesiapan infrastruktur melalui daring, kemudian subindikatornya adalah kepemilikan perangkat tadi yang saya katakan. Ini seluruh guru. Nah, ini nanti Bapak Ibu buat catatannya dan kemudian berikan penilaian. Itu salah satu contohnya Bapak Ibu. Terus sampai dengan ada, nah ini kesimpulan akar, ya. Kesimpulannya itu tadi sebaiknya Ibu buat yang sudah apa saja, yang belum apa saja. Kemudian akarnya apa, rekomendasinya apa, waktu pelaksanaannya untuk mengatasi masalah itu. Kemudian tindak lanjutnya. Itulah gambaran nanti instrumen yang akan kita lakukan. Pak Ibu, kemudian saya kembali ke sini. Untuk sekalian saya jelaskan prakteknya, Pak Ali. Pak, boleh Pak, langsung. Baik. Bapak Ibu setelah dapat pengarahan tadi, kami minta ini praktek yang Bapak Ibu harus lakukan. Waktu pelaksanaannya bisa mulai dari besok. Nanti Pak Ali kalau memang kurang, kawan-kawan dari LPMP dan siapa saja kawan-kawan pembahas lainnya, mungkin kita bisa diskusi sama-sama. Waktu pelaksanaan Bapak Ibu melakukan praktek nanti dengan membawa lembar instrumen itu, ya kami beri waktu tanggal 25 besok sampai dengan tanggal 3 Oktober ya, Pak. Ini tolong dikoreksi nanti kalau salah Bapak, kawan-kawan dari LPMP. Kemudian metode yang Bapak Ibu gunakan boleh dengan daring atau boleh dengan tatap muka. Ya, sasarannya itu adalah sekolah binaan. Tadi sudah disebutkan sekolah binaan Bapak Ibu yang sekarang hadir di sini. Itu dulu kita sebagai percontohan ya, permulaan ya. Kemudian teknik pengumpulan datanya ya, boleh studi dokumen, tadi sudah saya jelaskan, boleh dengan FGD, boleh dengan wawancara, boleh dengan observasi. Ya, kalau memungkinkan silakan melakukan observasi. Alat bantu pengumpulan datanya adalah LK kita, Bapak Ibu. Tadi LK yang saya tayangkan akan kami sharekan ke
Google Classroom kita nanti ya. Nah, Bapak Ibu bisa download ke sana atau bisa ambil ke sana, kemudian isi LK-nya sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Penyampaian hasilnya, hasil supervisinya itu nanti akan minta disampaikan melalui Google Classroom yang sudah kita siapkan. Waktu penyampaian kita beri mulai dari tanggal 25, mungkin ada yang sudah selesai dengan hari itu juga. Paling lambat tanggal 3 Oktober jam 00 ya Pak Ibu ya, jam 00, sorry ini bukan 24, jam 00 ya, tanggal 3 itu. Kemudian hasil akan dipresentasikan saat BIMTEK aplikasi e-supervisi tanggal 6 nanti Bapak Ibu. Jadi nanti kami akan menentukan ya, nanti ada jenjang SD, perwakilan 1, jenjang SMP, kemudian jenjang SMA, kalau memungkinkan atau kalau cukup waktu nanti pada jenjang SMK. Kemudian ada nanti tanggapan dan masukan. Bapak Ibu, ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ada kesalahan. Ya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Angga, kembali. Anggi. Baik, terima kasih banyak Pak Yahya. Ini memang mengulas tuntas juga ini Pak. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sudah dipaparkan dan juga dibahas oleh Pak Yahya materi tentang metode analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil supervisi dan penjelasan tugas praktik supervisi mutu. Karena nanti dari sini kita akan berangkat ke kegiatan kita pada tanggal 6 tentang bimbingan teknis aplikasi supervisi untuk pengawas sekolah melalui daring, di mana peserta nanti akan tetap seperti pada kegiatan kita angkatan 1 hari ini, khusus untuk Kabupaten Bintan. Baik Bapak Ibu, kita berikan aplaus yang meriah untuk Pak Yahya. Terima kasih banyak Pak Yahya. Selanjutnya Bapak Ibu, kami ingatkan kembali untuk bergabung di Google Classroom yang kita bagikan di chat room. Jangan sampai lupa nanti Bapak Ibu sebelum meninggalkan room. Dan terakhir, ini karena bersifat aplikatif ya, nanti ya Pak Yahya, mungkin ada yang ingin bertanya, cuman kita batasi dua penanya nanti pada sore hari ini. Kami persilakan. Pada Bapak Ibu pengawas yang ingin bertanya langsung kepada pembahas kita, Pak Yahya, atau mungkin dari kepala sekolah. Nanti yang jadi respondennya itu kepala sekolah, silakan. Mau nanya Pak Anggi. Ya, Halo, ya Pak. Ibu Elsina. Ya Ibu Eri, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Pak Yahya. Waalaikumsalam Bu. Halo Pak Yahya. Ya Bu, ya. Halo, apa kabar? Untuk instrumen supervisi tadi, untuk BDR, itu kan ke sekolah binaannya berapa Pak yang mau kita anukan? Jumlah berapa? Semuanya atau satu saja? Oh, untuk jumlah sekolah ya Bu? Iya. Untuk tahap Untuk semua sekolah binaan? Untuk tahap dulu. Untuk tahap dalam kegiatan kita ini, cukup satu saja. Tapi nanti setelah sampai dengan kita melaksanakan BIMTEK yang kedua tentang aplikasi, itu Ibu harus melakukannya semua sekolah, Ibu, begitu. Oke. Ya. Baik, Pak. Nanti yang sekolah binaan itu yang dibatas tanggal 3 Oktober, berarti kita mengisi instrumen yang Bapak berikan di Google Classroom ya? Iya, Ibu. Instrumen. Ya. Putus-putus, Anggi, saya tak dengar, ya. Bapak. Sinyal saya jelek dari tadi, Pak. Baik, ya. ya, Bu. Ya, Bu, itu nanti yang di Google Classroom dibagikan nanti itu, Bu Eris. Ya, yang sudah bergabung di Google Classroom itu sudah lihat instrumennya. Ya. Artinya nanti setelah instrumen itu terisi, pada pelatihan e-supervisi yang pertama, kita memindahkan, Bu, ya, sekalian menginstal e-supervisi. Baik, Pak. Terima kasih. Itu saja, Pak. Sinyal saya jelek putus. Assalamualaikum. Baik. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya kami persilakan. Mungkin Bapak Ibu kepala sekolah mungkin.
Nanti dalam prakteknya baru kita bisa menemukan di mana kita kesulitannya itu Iya. mengisi itu. Mungkin Pak Syahrizal nih, ada yang ingin bertanya Pak Syahrizal? Ya, Ya. terima kasih Pak Andi. Apa yang dipaparkan oleh Pak Yahya tadi, pertama sumber data kita dengan melihat rapor mutu. Rapor mutu tentunya rapor mutu yang 2019 ini ya. Ya Pak. Ketika kita sudah mempelajari rapor mutu sekolah binaan kita, terutama nanti kan akan ke sekolah binaan kita nanti, walaupun tidak ada latihan. Contoh, saya lihat sekolah binaan saya itu, kepala sekolahnya tidak memiliki sertifikat kepala sekolah. Padahal di data dapodiknya sudah ada di screenshotkan bahwa dia sertifikat kepala sekolahnya sudah diinkludkan ke data dapodik. Ketika di rapor mutunya sertifikat kepala sekolahnya tidak ada. Nah, ketika itu temuan itu sudah kita pelajari data tersebut, lalu apa langkah kita untuk memperbaiki data tadi? Karena kita akan ada pembinaan ke depannya. Ketika ada masalah itu sudah awal kita ketemukan, lalu apa untuk memperbaiki itu dari kita sebagai supervisornya. Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih banyak Pak Syahrizal. Silakan Pak Yahya. Ya, baik Pak Syahrizal, terima kasih. Jadi begini, raport mutu itu merupakan salah satu rujukan untuk pengambilan informasi data kita ya Pak. Tapi kan tadi ada perlu observasi ya Pak ya, perlu wawancara. Yang penting itu adalah validasi yang kita ambil dari observasi, Pak. Kalau memang di raport mutu, misalnya ada tadi Bapak katakan tertulis tidak memiliki sertifikat ya, nyatanya ada. Nah itu perlu kita validasi tadi Bapak, ya perlu kita validasi. Jadi di instrumen supervisi mutu kita, saya bicara tentang instrumen supervisi mutu dulu Bapak Ibu ya, bukan instrumen PMP. Di instrumen supervisi mutu kita itu kita buat ada miliki gitu, punya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau perlu nanti di foto, kemudian itu menjadi bahan untuk bukti fisik kita, gitu. Nah kemudian untuk perbaikan di instrumen PMP tahun 2019 jelas kita tidak bisa lagi Bapak Ibu ya, tidak bisa lagi untuk melakukan perbaikan. Nah, untuk pengisian tahun berikutnya 2020 ini ya, nah itu nanti kita lihat harus kita kan dia sinkron itu ya Bapak Ibu ya dengan Dapodik gitu ya, dengan mungkin bisa jadi pengawas sekolah Bapak Ibu. Jadi hasil validasi real itulah yang menjadi catatan kita. Ya, Pak Syahrizal. Itu mungkin yang dapat saya jawab. Baik Pak